Pernah nggak kamu dengar anak kecil ngoceh panjang lebar sampai kita geleng-geleng kepala, lalu bilang, pinter banget ya ngomongnya. Nah, itu bukan sekedar lucu-lucuan. Bisa jadi anak itu punya kecerdasan linguistik yang tinggi. Tapi pertanyaannya sekarang, apa bisa kecerdasan linguistik dilatih sejak dini? Jawabannya bisa banget. Dan di video ini kita bakal bahas cara-cara sederhana tapi berdampak besar buat bantu anak berkembang jadi komunikator hebat. Apa itu kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik itu kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata. Bukan cuma soal ngomong, tapi juga memahami makna, menyusun kalimat, menulis, bahkan mendengarkan secara aktif. Menurut Howard Gardner, pakar teori multiple intelligence itu, kecerdasan ini termasuk salah satu tipe yang bisa dikembangkan sejak kecil. Pembahasan lengkapnya bisa cek tautan di atas ini ya. Kapan waktu terbaik melatihnya? Kalau ngomongin soal melatih kecerdasan linguistik, banyak orang tua nanya, kapan sih waktu yang paling tepat mulai ngajarin anak ngomong? Jawaban pendeknya, sedini mungkin. Jawaban panjangnya, yuk kita bahas. Begitu bayi lahir, otaknya langsung aktif menyerap informasi. Nggak nunggu anak bisa bicara dulu ya. Bahkan sejak usia 0 bulan, bayi sudah mulai belajar mengenali suara. Mereka menyimpan semua nada, ritme, dan pola bahasa yang mereka dengar. Makanya bayi yang dibesarkan di lingkungan penuh percakapan cenderung lebih cepat berbicara. Menurut para ahli perkembangan otak anak, usia 0-7 tahun itu disebut masa keemasan atau golden age. Pada masa ini, sambungan antar sel otak sedang tumbuh besar-besarnya. Kapasitas menyerap bahasa luar biasa besar. Kalau diibaratkan, otak anak kecil itu seperti spons super. Setiap kata yang kita ucapkan, walau terdengar sederhana, langsung masuk dan disimpan. Tapi jangan salah, bukan berarti setelah usia 7 tahun anak enggak bisa berkembang ya. Masih bisa, tapi daya serapnya berbeda. Semakin dini kita menanamkan kebiasaan linguistik seperti membacakan buku, ngobrol dengan ekspresif, atau bermain peran, maka semakin kuat fondasi kecerdasannya. Yang perlu digarisbawahi, melatih bahasa sejak dini bukan soal ngajarin anak pakai kata-kata yang sulit, tapi ajak dia terbiasa berpikir dalam kata-kata. Misalnya saat ganti popok, kita bilang, wah popoknya basah ya, kita ganti biar nyaman ya. Bukan cuma tindakan, tapi menjelaskan. Itu mengasah struktur berpikir lewat bahasa. Jadi intinya, jangan nunggu anak besar baru diajarkan komunikasi. 5 cara melatih kecerdasan linguistik sejak dini. Setelah tahu kapan waktu terbaiknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya? Tenang, melatih kecerdasan linguistik itu bukan harus punya alat mahal atau kursus intensif. Yang kita butuhkan cuma waktu, perhatian, dan kebiasaan kecil yang konsisten. Berikut ini 5 cara sederhana tapi berdampak besar buat bantu anak mengembangkan kemampuan bahasa sejak dini. 1. Anak bicara sejak bayi, jangan tunggu bisa bicara. Meskipun bayi belum bisa menjawab, mereka sangat peka terhadap suara dan intonasi. Saat kita bilang, selamat pagi nak, hari ini cerah ya. Nah, otaknya tuh mulai bekerja keras menghubungkan suara dengan makna. Jangan takut terlihat aneh, justru semakin sering diajak ngobrol, semakin cepat bayi mengasosiasikan kata dengan situasi. Ini bukan ngobrol kosong, ini fondasi keterampilan bahasa yang kokoh. 2. Bacakan buku cerita dengan ekspresi yang hidup. Buku adalah dunia tanpa batas. Tapi buku cerita anak yang dibacakan dengan datar bisa jadi membosankan. Gunakan nada suara yang beragam, tunjuk gambar, buat suara binatang, atau bahkan ganti nama tokohnya jadi nama anak kita. Contoh, si kancil hari ini jalan-jalan ke hutan. Dia ketemu sama Aira. Wah, seru banget. Itu bukan cuma melatih imajinasi, tapi juga memperluas kosakata dan struktur kalimat. Jangan remehkan pengaruh satu cerita sebelum tidur. Itu bisa jadi pelajaran hidup. 3. Bermain peran, dokter, tukang bakso, atau penjelajah angkasa. Permainan imajinatif seperti role play adalah latihan alami kecerdasan linguistik. Saat anak pura-pura jadi guru, dia belajar menyusun instruksi. Saat jadi kasir, dia belajar tanya jawab. Lewat bermain peran, anak dilatih menyampaikan maksud, memahami konteks, dan berekspresi dengan luas. Cobalah tanya, kalau kamu jadi polisi nak, kamu bakal ngomong apa ke orang yang melanggar aturan? Dari situ kita bisa melihat dunia dari kacamata mereka.
4. Minimalkan gadget, maksimalkan interaksi. Gadget memang praktis, tapi seringkali bikin anak jadi penerima pasif. Video yang menghibur belum tentu mendidik. Sebaliknya, obrolan kecil saat makan malam bisa membuka percakapan lebar. Tanya yang ringan-ringan aja. Warna langit tadi pagi apa ya? Apa yang paling bikin kamu senang hari ini? Setiap tanya jawab itu adalah latihan menyusun ide dan memilih kata yang tepat. 5. Gunakan lagu, teka-teki, dan permainan kata. Anak suka musik, apalagi kalau liriknya lucu dan gampang diingat. Lagu seperti cicak-cicak di dinding atau naik delman istimewa itu bukan sekedar hiburan, mereka adalah sarana melatih memori verbal dan pola bahasa. Biar juga pakai teka-teki ringan. Benda apa yang kalau dipecah malah jadi banyak? Ayo jawabannya apa? Kalian tahu? Telur. Nah, tertawa bersama adalah bonus, tapi proses berpikir dan mengolah kata itu jauh lebih penting. Jadi, melatih kecerdasan linguistik sejak dini bukan soal teori-teori rumit, tapi soal membuat bahasa hadir di setiap momen kehidupan anak. Kecerdasan linguistik itu bukan hadiah instan. Ia tumbuh dari percakapan sehari-hari, dari cerita yang diulang-ulang, dari tawa di tengah dongeng malam. Semua kebiasaan kecil itu, kalau dirawat dengan konsisten, akan jadi akar kuat bagi kemampuan berbahasa yang luar biasa. Dan percaya deh, anak yang pintar bicara biasanya juga pintar berpikir. Tantangan dan cara menghadapinya. Kita sudah tahu pentingnya melatih kecerdasan linguistik sejak dini, tapi prakteknya ya selalu semulus harapan. Kadang kita semangat di awal, lalu ketemu tembok-tembok kecil yang bikin bingung. Nah, di bagian ini kita bahas tantangan paling umum plus cara menghadapinya. Pertama, anakku susah diajak ngobrol. Banyak orang tua tuh curhat ya. Udah diajak ngobrol, ditanya ini itu, kok jawabannya pendek terus. Tenang, bukan berarti anak nggak pintar. Bisa jadi dia belum terbiasa berekspresi panjang. Solusinya gimana? Jadi alih-alih kamu nanya, kamu senang hari ini? Coba tanya begini, apa yang paling lucu tadi di sekolah? Atau ajak dia main cerita bareng. Ceritain dong kalau kamu punya robot yang bisa apa aja, namanya siapa? Pertanyaan terbuka dan permainan imajinatif bisa bantu anak lebih terbuka tanpa merasa diinterogasi. Kedua, nggak punya waktu buat bacain buku setiap hari. Kita paham kehidupan modern itu penuh kesibukan, tapi ingat, melatih bahasa nggak harus pakai waktu khusus, nggak perlu siapin waktu khusus. Saat masak, ajak anak bantu dan jelaskan bahan-bahannya. Waktu nyetir, ngobrol soal langit, mobil di depan, atau kenangan lucu waktu kecil. Yang penting bukan berapa lama, tapi seberapa konsisten. Kadang cukup 5 menit cerita sambil pelukan, tapi dilakukan setiap hari. Itu sudah jadi bekal berharga untuk tumbuhnya kecerdasan linguistik. Ketiga, anakku lebih senang main gadget daripada baca buku. Ini tantangan umum zaman sekarang ya. Gadget memang menarik, warna cerah, suara lucu, konten tak ada habisnya, tapi bukan berarti buku harus kalah. Kuncinya, kenalkan buku sejak dini dan libatkan emosi saat membacanya. Kalau anak sudah terlanjur akrab dengan gadget, arahkan ke konten edukatif, dongeng interaktif, aplikasi belajar kata, atau audiobook. Sekali lagi, bukan soal melarang total, tapi mengalihkan dengan cerdas. 4. Saya sendiri kurang percaya diri saat bicara. Banyak orang tua merasa, saya bukan tipe yang cerewet, atau saya nggak pintar ngomong. Padahal justru lewat proses itulah anak tuh belajar. Anak tuh gak butuh orang tua yang sempurna ngomongnya. Yang dia butuhkan adalah kehadiran, ketulusan, dan kebiasaan. Jangan takut salah sebut atau kurang ekspresif. Yang penting anak merasa dilibatkan, dihargai, dan diajak ngobrol dengan hangat. Setiap tantangan bukanlah penghalang, tapi sinyal bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Kecerdasan linguistik tumbuh bukan dari lingkungan yang tanpa rintangan, tapi dari rumah yang penuh usaha dan ketulusan. Kalau kita mau berjalan bareng, pelan-pelan tapi konsisten, anak kita akan punya bekal yang cukup untuk menavigasi dunia dengan percaya diri dan penuh rasa ingin tahu. Kesimpulan dan pesan untuk orang tua. Di balik setiap anak yang pandai bicara, ada orang tua yang tekun menyemai kata. Wow.
Mungkin tak langsung tampak hasilnya. Tak ada tepuk tangan saat kita bacakan buku untuk ketiga kalinya hari ini. Atau saat anak cuma menjawab, Tapi percayalah, semua itu sedang membentuk dunia berpikirnya secara perlahan. Melatih kecerdasan linguistik sejak dini bukan tentang mencetak anak jenius, tapi tentang memberi bekal agar mereka mampu mengekspresikan isi hati, mengutarakan ide, menyelesaikan konflik dengan kata, bukan tangisan. Bayangkan, anak yang bisa berkata, "Aku sedih karena mainanku rusak," punya peluang lebih besar untuk tumbuh jadi pribadi yang mampu membangun hubungan yang sehat, memimpin dengan empati, dan menciptakan perubahan lewat dialog, bukan dominasi. Itulah mengapa kecerdasan linguistik ini bukan sekedar soal kemampuan berbicara, tapi fondasi dari cara berpikir, belajar, bahkan mencintai. Untuk semua orang tua di luar sana, teruslah berbicara, meski anak belum bisa menjawab. Teruslah bercerita, meski mereka tampak belum paham, karena di sanalah proses dimulai. Jangan menunggu waktu luang, jadikan kata sebagai jembatan antara hati dan harapan. Karena lewat kata, anak-anak kita akan belajar menjadi manusia seutuhnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, dan bagikan ke orang tua lain yang sedang dalam perjalanan yang sama. Yuk bangun generasi yang cerdas berbahasa dengan cinta dan kesabaran.